Di saat Jenderal Heki memerintahkan seluruh pasukannya untuk maju, Rei dan Kyokai mulai kebingungan, lantaran ia melihat sesuatu dari arah kota Sekirei. Mereka melihat 3 orang tua yang disinyalir sebagai tetua Sekirei keluar dari kota, dan menyerah tanpa syarat. Yang artinya sejak awal kota Sekirei sudah tidak ada lagi tentara Zou. Pasukan Heki bersorak merayakan kemenangan mudah mereka, sedangkan Shin dan Karyoten menampilkan ekspresi konyol. Keduanya bertanya-tanya apakah ini akibat magis ritual suku pegunungan sebelumnya? Berbeda dengan mereka, Moten dan Kanki menampilkan ekspresi misterius, seolah menyadari keanehan itu. Tetua Sekirei menjelaskan bahwa penduduk kota kabur, dan menyisakan mereka bersepuluh, itu juga diantaranya sakit. Mereka meminta pengampunan kepada pasukan Kanki. Walaupun mereka diampuni, pasukan Kanki menjarah barang berharga milik penduduk kota. Yang anehnya lagi di kota tersebut dikatakan bahwa banyak barang berharga, seolah itu adalah mimpi yang menjadi nyata bagi pasukan Kanki. Wakil Jenderal Moten pun Aizen terlihat jengkel melihat ulah pasukan Kanki tersebut. Kalau bukan sekutu katanya sudah Aizen bantai itu pasukan Kanki. Sedangkan Moten, lebih memilih memerintahkan pasukannya untuk memeriksa setiap kota, lantaran Moten tahu pasukan Kanki tidak akan sudi untuk melakukan itu. Pasukan unit Hisin juga mendapatkan laporan tentang pergerakan Moten, Ten langsung memerintahkan pasukannya untuk membantu. Karyoten menyadari bahwa pergerakan pasukan Qin selama ini terlalu mulus. Mungkin katanya Riboku menyiapkan sebuah jebakan buat mereka di dalam benteng. Tapi walaupun begitu apa yang terjadi saat ini menjadi sebuah keberuntungan bagi pasukannya, dan ini merupakan kondisi terbaik sebelum penyerbuan ke Gian. Dikatakan pasukan Gakuka dan unit Hisin memeriksa seluruh penjuru kota dan tidak menemukan kejanggalan apapun. 140.000 prajurit gabungan Kanki membanjiri seluruh kota hingga malam tiba, dan beristirahat di malam sebelum penentu Gian. Berfokus di ibu kota Kinkanyo. Mereka mendapatkan laporan tentang perjalanan pasukan mereka yang mulus tanpa tergores sedikit pun. Mereka juga mendapatkan laporan tentang keberhasilan pasukan mereka yang bisa menundukkan kota Sekirei tanpa pertempuran. Para pejabat Qin mengucapkan selamat kepada Raja atas keberhasilan mereka bisa mendekati gerbang Gian, tanpa tercolek sedikit pun oleh pihak musuh. Namun Raja dan Kepala Militer Qin Shohei tampak tidak sebahagia mereka. Kemulusan perjalanan pasukannya terasa janggal bagi keduanya. Shohei menuturkan antara mereka takut kepada Kanki atau mereka sudah memusatkan seluruh kekuatan mereka di Gian. Raja pun sepemikiran dengan Shohei dan itu juga yang ditakutkan Raja. Namun Shohei menenangkan Raja, menurutnya para jenderal mereka pasti sudah mempertimbangkan hal tersebut. Berpindah lagi di kota Sekirei. Naki menemui mantan bosnya Kanki. Naki saat itu sedikit terkejut lantaran ada salah seorang klan Saki yang menemani Kanki. Alasan Naki menemui Kanki, ada hal yang ingin Naki bicarakan. Namun percakapan mereka tidak ditampilkan, lantaran fokus malah berpindah ke kerajaan Yan. Mereka membicarakan invasi Qin ke Zou Timur, ordo yang sebelumnya habis dibantai Shibaso, jelas menjagokan Riboku. Menurutnya jika Kantan jatuh, Gian dan Hango cocok menjadi ibu kota kerajaan baru. Dan Riboku tahu seberapa pentingnya kedua kota itu, dan tidak akan membiarkan Qin merebutnya. Satu hal yang Ordo ketahui bahwa Riboku adalah monster. Ia bisa menutup seluruh informasi dari utara, mencegah musuh mengetahui rencananya. Dan katanya Jenderal Oki juga dikalahkan dengan strategi itu. Oki tidak tahu bahwa sebelum bertempur dengannya, Riboku sudah terlebih dahulu melenyapkan pasukan pegunungan Xiongnu yang perkasa. Dan katanya eksistensi pertempuran itu sengaja Riboku rahasiakan. Dengan strategi informasi buta itu, Riboku berhasil mengalahkan sang pahlawan besar Qin Jenderal Oki. Menyadari strategi yang sama yang dilakukan Riboku saat ini, Ordo penasaran siapa yang bakal menjadi korban Riboku selanjutnya. Berfokus di kota Gian. Riboku yang pasukan Qin tahu ada di Kantan, secara tiba-tiba ada di Gain. Riboku mengumpulkan seluruh jenderal terbaiknya. Yang tidak lama dari itu mereka mendapatkan laporan tentang pergerakan pasukan Kanki. Yang disambut tertawaan oleh Banaji, lantaran menurutnya saat ini pasukan Qin sedang menari di tangan Riboku. Tidak ada strategi yang dipaparkan Riboku, lantaran pergerakan Kanki saat ini sudah Riboku prediksi sebelumnya. Ia hanya menyemangati jenderal-jenderalnya semoga sukses menjalankan tugasnya. Berfokus di kota Sekirei. Pasukan besar Kanki berangkat menuju Gian. Kembali ke Gian. Riboku berdiri di depan ribuan tentaranya. Riboku mulai berorasi untuk meningkatkan semangat juang pasukannya. Riboku mengingatkan pasukan besar Kanki yang keji akan segera datang, jika Gian hari ini jatuh tidak akan ada lagi Zou. Dan perang ini demi keselamatan kerajaannya, bukan Kantan. Riboku tidak peduli dengan keluarga kerajaan. Yang Riboku pedulikan saat ini adalah keluarga dari tentara-tentaranya.
Riboku meminta tentaranya untuk bersemangat, menjadikan kasih sayang untuk yang ingin tentaranya lindungi sebagai kekuatan, dan menegaskan bahwa Zou Utara tidak akan terhentikan, dan menjadikan Gian sebagai kuburan bagi Kanki. Yang setelahnya Riboku memerintahkan pasukannya untuk berangkat. Berpindah ke unit Hisin, mereka mendapatkan laporan pergerakan pasukan Riboku, yang menjelaskan bahwa pasukan itu sedang menuju ke arahnya. Shin meremehkan mereka, seperti yang telah diperkirakan Moten, bahwa jumlah mereka pasti memiliki pasukan sebanyak pasukannya. Tidak hanya itu saja, Shin juga diuntungkan dengan pecahnya peperangan ini di dataran, yang menurutnya, sekarang tidak perlu repot-repot untuk mengepung kota Gian. Ten langsung bergerak cepat memerintahkan pasukannya untuk membuat formasi. Begitupun dengan Maron, mendengar pergerakan pasukan Riboku itu, yang lebih memilih bertempur di dataran. Menurut Maron itu bodoh banget, katanya. Dan setelahnya memerintahkan unit Hisin di kanan, Gakuka di kiri, dan pasukan Heki di depan. Namun, tanpa diperintahkan Maron pun ketiga pasukan itu sudah melakukannya. Berfokus di posisi depan yaitu pasukan Heki, mereka terkejut lantaran pasukan Zou tidak ada habis-habisnya terus berdatangan. Berpindah lagi ke posisi pasukan Moten di sayap kiri. Moten pun terkejut melihat pasukan Zou yang berhadapan dengan pasukan Heki sebegitu banyaknya. Dan itu tidak sesuai dengan prediksinya. Moten penasaran bagaimana caranya Riboku mengumpulkan pasukan sebesar itu dalam beberapa hari saja. Moten tambah terkejut lagi saat pasukan besar Zou lainnya muncul di posisi kirinya. Begitupun di sayap kanan unit Hisin, pasukan besar Zou lainnya juga sudah menguncinya. Shin yang sebelumnya meremehkan Zou sekarang baru merasakannya. Kembali ke pasukan depan yaitu pasukan Heki. Heki tampak terkejut sekaligus keringat dingin saat melihat di depannya hamparan tentara Zou yang tidak ada habis-habisnya terus berdatangan. Yang di belakang pasukan Heki ada pasukan utama Kanki, yang tidak kalah terkejutnya. Terutama Maron yang mendapatkan laporan bahwa mereka sudah terkepung oleh pasukan besar Zou. Sedangkan Kanki sendiri, seperti biasa selalu santai sambil senyum dikit. Dan Shin mulai marah-marah. Shin kebingungan. Menurutnya pasukan Zou seharusnya sudah tidak mempunyai pasukan sebesar ini. Sedangkan Moten, matanya masih belum berhenti melotot melihat betapa besarnya pasukan Zou yang akan mereka hadapi saat ini. Riboku mengumpulkan pasukan sebesar ini tepat setengah tahun yang lalu, saat pasukan Qin disibukkan dengan pasukan Kantan Kocho. Dan mengumpulkan tentara sebanyak ini tidak sulit bagi Riboku. Yang sulit itu katanya menyembunyikan pasukan sebesar ini dari pasukan Qin. Riboku juga sengaja memangkas sedikit pasukan Qin sebelumnya, supaya pasukan Qin tidak patah semangat dan menghentikan serangan mereka. Mengingat pasukan Qin sudah masuki lebih dalam ke wilayah Zou Timur, Riboku mengingatkan Kanki untuk tidak berharap bisa keluar dari wilayahnya dengan selamat. Sehingga akhirnya seluruh pasukan diperlihatkan. 150.000 pasukan gabungan Kanki sudah terkepung oleh 310.000 pasukan Riboku. Salah seorang jenderal Gian yang bernama Enkan berharap mereka bisa menghabisi para penjajah dan membuat mereka trauma sehingga tidak ingin lagi untuk menjajah kerajaannya. Tidak seperti bawahnya, Riboku tidak berharap demikian. Melainkan Riboku sendiri yang akan menciptakan ketakutan itu untuk pasukan Qin. Berfokus ke medan perang antara 140.000 pasukan Kanki versus 310.000 pasukan Riboku. Tidak ada yang menyangka dari seluruh pasukan Qin. Mereka terkejut melihat kenyataan bahwa mereka terkepung oleh pasukan yang banyaknya lebih dari 2 kali lipat dari pasukan mereka. Moten sadar bahwa pasukannya sudah tertipu. Riboku memastikan bahwa pasukannya tidak punya jalan mundur, belum lagi pasukan musuh jauh lebih banyak. Mereka pura-pura seolah menjadi sasaran empuk dan rencana mereka tertutup rapat. Mereka sudah tahu bahwa pasukannya akan menyerang Gian, dan mereka membuat persiapan lebih awal. Yang jadi pertanyaan sejak kapan mereka merencanakan itu, apakah sejak pasukannya berada di Atsuyo. Tapi Moten menyadari, strategi seperti ini hanya bisa dilakukan dari jauh hari. Moten menyesalkan seharusnya ia curiga sejak 200.000 bantuannya terbantai di Taigen, markas pusat pun sebelumnya tidak memperhitungkan bahwa Romu bakal menjadi ancaman. Melihat pergerakan Romu membuat Moten kebingungan. Apakah mungkin sebelumnya pasukan tersebut tahu bahwa akan ada pasukan besar melintas? Melihat pasukan Romu yang sekarang menjadi kuat, yakin tidak akan terjadi hanya karena 1 atau 2 malam. Moten semakin kebingungan, apakah mungkin ada orang yang bisa melihat masa depan? Dan yang lebih gila lagi, pasukan Romu menyisakan 50.000 pasukan Qin untuk lolos. Dan gara-gara itu Moten merasa percaya diri bisa menaklukkan Zou. Moten tidak ragu kalau yang membuat strategi seperti ini adalah Riboku. Jika semua itu benar-benar kesengajaan, berarti selama ini pasukan Qin benar-benar sedang menari di tangan Riboku. Membayangkan Riboku yang sudah memprediksi strategi pasukannya dari jauh-jauh hari membuat Moten benar-benar merinding.
Di lain pihak, Riboku membenarkan bahwa strategi ini sudah dipersiapkan tepatnya setengah tahun yang lalu, dan katanya Gian adalah tempat yang cocok untuk membinasakan pasukan Qin. Saat itu juga Riboku memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Pasukan Zhou menyerang secara bersamaan. Moten menyadari bahwa wilayah ini sudah Riboku persiapkan untuk memburu pasukannya. Untuk itu Moten tidak bisa diam saja dan memerintahkan pasukannya untuk menerobos keluar. Namun belum sempat Moten dan pasukannya bereaksi, dari berbagai posisi pasukannya sudah kandung terserang. Moten memerintahkan pasukannya untuk memperkuat depan mereka. Menurutnya jika depan mereka kalah maka seluruh pasukan akan kalah dalam sekejap. Dalam kepanikannya Moten harus fokus pada musuh mereka yang di depan. Tapi yang jadi masalahnya otak Moten buntu, ia tidak dapat ide sama sekali. Berfokus di posisi unit Hisin. Karyoten pun memerintahkan pasukannya untuk menerobos keluar, namun ternyata bukan hanya jumlah musuh saja yang banyak, mereka juga sangat kuat. Untuk saat ini pasukan unit Hyo dari unit Hisin kalah dari mereka. Dalam kepanikannya Karyoten menyadari bahwa semua ini pasti terjadi, lantaran lawan mereka adalah Riboku. Yang jadi pikiran Karyoten saat ini sejak awal pasukannya sudah salah langkah, jangankan berpikiran untuk memenangkan pertempuran. Namun pikiran Karyoten saat ini hanya bisa berharap bahwa mereka bisa selamat dari situasi ini. Berpindah lagi ke posisi Heki yang berada di depan. Heki mendapatkan laporan dari berbagai penjuru formasinya dinyatakan kalah dari pasukan Riboku. Dikatakan 140.000 versus 310.000. Pasukan gabungan Qin, yang dipaksa masuk ke dalam perangkap Riboku, harus berjuang untuk selamat. Perang di dataran umumnya tidak akan terjadi jika pasukan tidak seimbang. Yang dimana yang lemah akan menghindar dari pertempuran atau menyerah. Jika pertempuran memang terjadi, biasanya pasukan lemah mempunyai strategi unik untuk menang. Dan strategi itu pernah dilakukan Kanki kepada Kocho saat pasukan Kanki hanya seperempatnya dari pasukan Kocho saat itu. Tapi kali ini situasi berbalik. Riboku dengan cerdiknya menyembunyikan jumlah pasukan mereka, yang 2 kali lipat banyaknya dari pasukan Kanki, dan memancing mereka jauh ke dalam wilayah Zhou. Kalah jumlah dan wilayah peluang pasukan Kanki sangatlah tipis. Dan saat ini pasukan Kanki dalam situasi yang sangat bahaya. Kalah jumlah pasukan membuat pasukan Kanki turun mental, berbanding terbalik dengan lawannya. Menang jumlah pasukan membuat mereka semakin berani merangsek maju ke pertahanan pasukan Kanki. Ujung tombak pasukan Kanki yang diisi oleh pasukan Heki pun tidak bisa berbuat banyak. Bahkan Heki sendiri pun selaku jenderal terdepan dalam pertempuran itu hampir mati jika prajurit pegunungan tidak menyelamatkannya. Dan Heki terpaksa diseret mundur oleh prajurit pegunungan. Berpindah lagi ke posisi kiri, yang ditempati unit Gakuka. Mereka membuat formasi di dalam formasi itu pun tidak berarti di hadapan pasukan Zhou saat ini. Pertahanan yang disusun Moten hancur seketika. Moten sendiri pun saat ini sudah pasrah, otaknya sudah mentok tidak tahu apa yang sekarang harus Moten perbuat. Melihat situasi Zhou menang mutlak di semua medan, membuat Riboku sesumbar. Strategi hasil dari memanipulasi musuh, dan menyembunyikan kekuatan dari musuh, membuat musuh percaya kekuatannya lebih lemah. Membuat musuhnya dalam kondisi skakmat. Persis yang sudah Riboku prediksi, beginilah cara mati pasukan Qin dalam bayangannya. Sayangnya strategi tersebut tidak ada konternya, membuat Kanki selesai tanpa perlawanan. Begitulah ceramah Riboku untuk musuhnya. Yang setelahnya Riboku mendapatkan laporan kemenangan demi kemenangan atas pasukan Kanki. Berpindah ke markas Kanki. Maron mulai gelisah, keringat dinginnya menandakan bahwa saat ini Maron begitu ketakutan. Maron melaporkan kepada Kanki bahwa saat ini unit Fuhan membawa 30.000 pasukan sebagai bantuan. Dengan santainya Kanki bertanya kepada Maron. Kenapa Maron tidak mengirimkan bantuan kepada kedua sayapnya? Kesantaian Kanki tersebut membuat Maron semakin ketakutan. Maron meminta bosnya tersebut untuk serius. Menurut Maron jika Heki terbunuh maka mereka akan langsung mengincarnya. Belum lagi masalah yang akan didapat jika kedua sayapnya hancur. Melihat kepanikan Maron membuat Kanki tertawa, dan meminta Maron untuk tenang. Menurut Kanki bahwa pertempuran baru saja akan dimulai. Kembali ke sayap kanan Kanki yang diisi oleh unit Hisin. Di saat para komandannya baku hantam dengan pasukan musuh, Shin malah dia memperhatikan sesuatu. Dan itu membuat salah seorang komandannya jengkel. Apa Shin ketiduran di atas kudanya? Katanya jengkel. Usut punya usut, Shin sekarang dalam mode pertempuran persis seperti yang terjadi ketika Shin sedang berhadapan dengan Gyeon. Shin melihat api pertempuran yang belum terjadi. Shin melihat bahwa api pertempuran pasukannya akan padam jika pasukannya tidak melakukan sesuatu. Dan Shin harus melakukan sesuatu. Entah itu bagaimana caranya, entah itu tempatnya di mana, pokoknya Shin harus menyulut api pertempuran. Shin mulai memperhatikan di area mana api itu akan Shin sulut. Akhirnya Shin melihat tempatnya.
Shin langsung memerintahkan pasukannya untuk mengibarkan panji pembawa pesan dari kapten. Shin langsung mengambil komando pasukan memerintahkan pasukannya untuk berhenti mempertahankan sayap kanan dan berpindah ke tempat lain. Mendengar perintah Shin yang mendadak tersebut membuat unitnya terkejut. Perintah Shin diprotes oleh Karyoten, menurutnya jika mereka meninggalkan sayap kanan markas Kanki akan menjadi sasaran. Shin tahu itu, tapi Shin juga mengerti alasan Kanki tidak mengirimkan bantuan, lantaran itu percuma mereka terkepung. Dan satu-satunya cara untuk pasukan Qin membalikkan keadaan adalah dengan menyulut api pertempuran. Shin meminta Ten untuk menatap matanya, meminta Ten untuk percaya kepadanya. Seketika kepercayaan diri Karyoten kembali, dan memerintahkan pasukannya untuk melakukan apa yang diperintahkan Shin untuk pindah lokasi. Shin memerintahkan pasukannya untuk bergerak, yang jadi masalahnya seluruh pasukannya tidak tahu harus bergerak kemana. Shin meminta mereka untuk diam dan meminta untuk mengikutinya saja. Pergerakan Shin terendus oleh Riboku, tapi walaupun begitu menurutnya itu sia-sia saja. Sedangkan di markas Kanki, Maron melihat bahwa formasi unit Hisin berantakan dan menduga bahwa Shin sudah kalah. Dengan santainya Kanki menjelaskan kepada Maron bahwa mereka sengaja membubarkan formasi. Mendengar itu sontak membuat Maron panik. Maron marah-marah menduga bahwa Shin berniat untuk melarikan diri. Sedangkan para jenderal Zhou melihat pergerakan unit Hisin mereka kebingungan. Kroco pasukan Zhou yang melihat pasukan Shin berhamburan menebak bahwa mereka berniat melarikan diri dan menertawakan Shin. Mereka juga mempertanyakan, inikah unit Hisin yang terkenal itu? Sedangkan pengawal Riboku yang melihat unit Hisin bergeser menduga unit Hisin sudah kalah. Yang jadi pertanyaan, unit Hisin malah menuju ke dalam. Dan ternyata pergerakan Shin juga membuat Riboku kebingungan. Shin memimpin pasukannya menuju pasukan Heki dan Kanki berada. Tapi tidak untuk bergabung dengan pasukan Heki, melainkan mereka menuju lurus melewatinya. Pergerakan Shin juga membuat Jenderal Gakuso dan Shisui kebingungan. Dan pasukan Shin juga melewati pasukan tengah yaitu pasukan Kanki, dan melewatkan mereka tepat di depan mereka. Sehingga Maron yang melihat itu membuatnya jengkel, sedangkan Kanki hanya tertawa. Dan mata Riboku tidak lepas dari pasukan Shin. Sampai akhirnya mereka menyadari tujuan unit Hisin adalah pasukan kiri Kanki yaitu tempat di mana pasukan Gakuka berada. Sehingga Moten yang melihat kedatangan Shin tersebut sangat terkejut. Shin langsung memerintahkan pasukannya untuk menghabisi musuh yang mencolok Gakuka, dan sisanya Shin meminta untuk mengamuk. Yang secara tidak langsung membuat musuh unit Hisin dari posisi kanan tidak lagi mengejar mereka, lantaran mereka sudah terlampau jauh dari posisi mereka. Dan Garo menduga bahwa mereka pasti kebingungan, sama katanya Garo pun bingung dengan strategi aneh Shin tersebut. Dikatakan benar, bahwa rencana ini di luar nalar. Unit Hisin seharusnya mempertahankan posisinya di sayap kanan, tapi mereka justru bergerak menuju pasukan Gakuka di sayap kiri yang sama sekali berlawanan arah. Setelah membebaskan pasukan Moten, Shin langsung menghampirinya. Melihat pergerakan unit Hisin saat ini Moten yakin kalau ini bukan ide Karyoten. Shin mengakui bahwa pergerakan itu adalah perintahnya. Shin yakin bahwa saat ini adalah ide satu-satunya untuk mengobarkan api perlawanan. Menurut Shin jika dilaksanakan dengan benar api kecil itu akan menjadikan sebuah kobaran. Perbincangan itu hanya dimengerti oleh Shin, Moten, dan Karyoten. Moten membenarkan bahwa inilah satu-satunya cara, biarpun katanya caranya perlu dipertanyakan. Di saat yang sama sayap kiri Kanki sekarang sudah berlipat ganda dengan adanya unit Hisin saat ini. Yang artinya sekarang pasukan kiri Qin sudah menciptakan keunggulan atas Zhou di area ini. Dan yang paling penting menurut Moten rencana ini yakin tidak akan terprediksikan oleh Riboku. Karyoten yang mendengar itu sependapat dengan Moten. Tapi yang jadi masalahnya sekarang sayap kanan Kanki terbuka setelah Shin dan pasukannya memutuskan untuk bergabung dengan sayap kiri Kanki yaitu Moten. Moten menyebut Shin gila setelah menumbalkan sayap kanan Kanki. Karyoten membenarkan saking gilanya katanya sampai-sampai Riboku tidak akan menyangkanya. Seperti perkiraan Karyoten, saat ini Riboku terkejut dengan pergerakan Shin. Menurut Riboku bertempur dengan Shin seperti bertempur dengan Dukyo. Namun, Riboku berniat menerima tantangan dari Shin tersebut, dengan memerintahkan pasukannya langsung menghantam pasukan kanan Kanki yang sudah kosong melompong.